Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Khairunisa, mahasiswa fisika semester 3 angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial analisis rangkaian power supply menggunakan LT Spice. Nah, ini adalah tampilan software dari LT Spice. Ini kita pencet skematik. Kemudian untuk kasus pertama ini komponen yang dibutuhkannya ada voltage, kemudian trafo. Karena di LT Spice ini tidak ada trafo, maka kita ubah dengan 2 buah induktor. Kemudian resistor. Setelah semua rangkaian sudah ada, ini kita ubah resistensinya. Untuk di voltage ini DC-nya yaitu 0, amplitudenya itu 220 dan frekuensinya yaitu 50 Hz. Dan kemudian series resistensinya yaitu 0,01 ohm. Oke, dan itu kita sudah dapatkan sumber tegangan AC di sini. Kemudian membuat trafo. Trafo tidak ada komponennya. Nah, kita kan tadi pakai 2 buah induktor. Ini untuk L1 itu kumparan primer dan L2 itu kumparan sekunder. Kemudian kita atur nilai induknya, yaitu untuk L1 itu 100 M dan untuk L2 yaitu 1 M. Dan untuk resistor itu 1 kilo. Kemudian ini kita hubungkan atau kita wire semua komponennya. Kemudian kita tambahkan ground pada rangkaian yang sebelah kanan dan kiri. Rangkaian sudah siap di running. Sebelum di running kita harus mengkopling terlebih dahulu 2 buah induktor ini agar dapat menjadi trafo. Dengan cara mengklik bagian menu paling kanan Spice diaktif, kemudian isi K1 L1 L2 1. Klik OK, langsung terlihat. Dan ini tuh supaya menunjukkan L1 dan L2 dikopling menjadi trafo. Dan kita run, kita start time 100 milisekund tadi sudah. Kita uji tegangannya. Muncul grafik, yaitu grafik sumber tegangan AC yaitu 220 volt. Dan kita juga dapat mengecek pada bagian sekundernya, yaitu muncul output kumparan sekundernya min 22 volt. Nah, ini tuh sesuai konsepnya. Jadi ketika perbandingan induktor primer 1 yaitu 100:1, maka perbandingannya adalah 10:1. Ketika resistensi 220, maka sekundernya adalah 10 kali lebih kecil, yaitu 22 volt. Nah, untuk kasus kedua ini yaitu bagian penyiara setengah gelombang. Untuk komponennya itu sendiri masih sama ya, hanya nanti ada perubahan sedikit, yaitu ditambah komponen dioda. R bebannya masih sama, 2 buah induktor juga masih sama, tegangan dari DC-nya juga sama 0, amplitudenya masih sama, frekuensi masih sama, dan series resistensinya masih sama.
Ini kita tambahkan dioda ya, kemudian kita wire lagi. Nah, ketika rangkaian sudah siap diuji, kita run. Kita lihat tegangannya. Nah, keluar grafik puncak dan lembahnya yaitu 220 volt dan min 220 volt. Nah, untuk kumparan sekunder ini adalah 22 volt besarnya. Kemudian kita uji tegangan sebelum dioda yaitu 22 volt. Namun untuk yang keluar dari dioda ini, lihat tidak sampai 22 volt, atau bisa dikatakan mengalami pengurangan tegangan yang tadinya 22 volt menjadi 21,5. Nah, fungsi dioda ini tuh sebagai penyiar karena pada kasus ini dioda hanya satu, maka rangkaian ini hanya mampu menyerahkan setengah periode gelombang yang dihasilkan oleh kumparan sekunder, dengan tegangan puncaknya mengalami penurunan sebesar tegangan jatuh pada dioda. Kemudian lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini yaitu penyiar gelombang penuh. Untuk skematik masih sama, namun hanya kita tambahkan menjadi 3 buah induktor. Kemudian dioda juga kita tambahkan menjadi 2 pasang dioda. Kita tambahkan 3-nya. Kemudian dioda ini kita wire. Kemudian kita tambahkan R3-nya atau resistor pegangannya sini. Kemudian kita pasang ground, jangan lupa. Nah, kita di sini mengubah nilai resistansi dari L2 yang tadinya 1 ohm menjadi 0,5 ohm dibagi ke induktor ketiga. Untuk R1 ini masih sama, yaitu 1 kilo. Kemudian kita kopling sebendiran ya, K1, L1, L2, L3, 1. Dan sebelumnya kita hapus saja koplingannya, kita ubah. Setelah ini bisa kita running karena sudah membentuk rangkaian penyiar gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda. Ini kita uji kumparan primer, yaitu sumber tegangan PLN-nya ada di 220 volt puncaknya, dan untuk lembahnya itu ada di min 220 volt. Untuk kumparan sekunder berbeda dengan kasus sebelumnya, perbandingannya 100 banding 0,5, atau di sini menjadi 15 volt, enggak, 17. Ini karena tadi, maka dari itu untuk L2 nya yaitu 220 /2/2. Nah, untuk L3 tadi ini
hasilnya sama, hanya kebalikannya. Jadi beda fasenya yaitu ada di 180 derajat. Kemudian kita uji yaitu kita uji untuk dioda 1 dan dioda 2 nya ya. Karena dia udah bergabung, tegangan outputnya membentuk tegangan pada beban resistor 1 kilo ohm, gabungan antara dua buah dioda. Nah, untuk setengah periode pertama ini dihasilkan dari kumparan L2, dan untuk setengah periode berikutnya dihasilkan dari kumparan L3, sehingga kita akan memperoleh tegangan gabungan atau sudah tegangan DC penyara gelombang penuh ini, walaupun nilainya masih fluktuatif. Kita akan menghilangkan nilai 0 dengan menggunakan filter. Tegangan outputnya lebih kecil yaitu 15 volt dibandingkan dengan tegangan puncak dari L2 maupun L3 karena ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Kemudian ini kita masuk ke kasus keempat, yaitu penyara gelombang menggunakan 4 buah dioda. Untuk skematik rangkaian sebelah kiri ini masih sama ya, namun ini kita tambahkan lagi komponennya. Untuk yang kanan ada perubahan, ini ada L2 dioda, dioda 2 dan dioda 3, kemudian dioda 4. Ini kita wire. Kemudian untuk resistor bebannya itu masih sama, 1 kilo ohm. Kita tambahkan ground. Untuk L2 ini kita ubah resistensinya menjadi 1M, karena tadi sebelumnya kan 0,5 M ya. Ini kita ubah lagi jadi 1M. Kemudian kita coupling karena cuma ada 2 buah induktor, jadi L1, L2 dan 1. Ini kita uji sumber tegangan pada komponen primer yaitu sebesar 220 volt. Ini adalah sumber arus AC dengan frekuensi 50 Hz. Induktasi komponen primer 1 ini, induktasi komponen sekundernya adalah 1 mH. Sehingga perbandingan tegangannya adalah akar 100 dibanding 1 atau 10 banding 1. Kalau tegangan primernya 220 volt, maka tegangan sekundernya seharusnya adalah 22 volt. Nah, untuk setengah periode pertama yang masuk dan untuk setengah periode berikutnya adalah 2 buah sinyal. Sinyal yang pertama nanti masuk ke dioda 2 dan dioda 4, dan sinyal yang kedua masuk itu melalui dioda 3 dan dioda 1. Sehingga nanti totalnya merupakan gabungannya. Nah, pada resistor beban ini merupakan gabungan antara 2 sinyal. Setengah periode pertamanya dari yang dihasilkan dari dioda 2 dan dioda 4
dan setengah periode berikutnya dari yang dihasilkan dari dioda 2 dan dioda 1, dioda 3 dan dioda 1. Ketika digabungkan maka akan dihasilkan DC gelombang penuh. Tegangan beban yaitu resistor tadi 1 kilo ohm. Nilainya tidak sampai ke 22 volt atau sekitar, ketika kita perbesar 20 koma lah. Karena formulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tegangan pada beban puncaknya dikurangi dengan 1,4 volt karena ada 2 tegangan jatuh pada masing-masingnya, yaitu D2 dan D4, D3 dan D1. Jadi itu intinya bahwa tegangan yang dihasilkan pada beban tidak terlalu jauh dari tegangan pada kumparan sekunder. Kekurangannya masih ada titik-titik yang nilai tegangannya sama dengan 0, sehingga kita memerlukan rangkaian tambahan untuk menghilangkan titik tegangan 0, karena ketika 0 maka ketika digunakan untuk peralatan elektronika pada titik tertentu dia akan mati. Untuk kasus kelima yaitu rangkaian filter, sistem kapasitor dan resistor. Kapasitor di sini tuh sebagai penyimpan data yang dapat melepaskan muatan. Kapasitor ketika diberi tegangan dia akan menyimpan muatan pada waktu tertentu sampai waktu tertentu. Ketika kapasitor tidak diberi tegangan, maka pas tidak diberi tegangan dia akan mengeluarkan muatannya untuk membentuk loop tertutup dengan resistor, sehingga muatan tersebut dari kapasitor akan lepas pada waktu tertentu. Ini kita ubah di bagian resistansi, ini kita tambahkan komponen kapasitor dan kita tambahkan lagi resistornya, kemudian kita wire, kita hubungkan semua rangkaiannya. Untuk nilai kapasitor ini yaitu 1 ohm. Dan untuk resistor ini masih sama 1 kilo. Kemudian kita running. Nah, puncak sumber kita running ini kita uji puncak sumber tegangan pada kumparan primer yaitu 220 volt dan lembahnya yaitu min 220 volt. Nah, kita cek salah satu sisi dari kumparan sekunder, maka nilainya yaitu 22 volt. Bagian bawahnya yaitu kumparan sekundernya yang warna hijau, dan dua posisi ini itu saling berkebalikan. Untuk nilainya masih sama, namun dua posisinya itu tadi saling berkebalikan. Kemudian kita cek keluaran dari dioda yang masuk ke kapasitor dan resistor beban. Ketika ditambahkan kapasitor, maka akan terlihat bahwa pada beban tegangannya sangat stabil. Masih dari itu dan dari pengaruh penggolongan kapasitor, tapi dia tidak terlalu besar. Besar dari riak ditentukan oleh nilai kapasitor. Misalnya ketika nilai kapasitor dikecilkan menjadi 1 ohm, maka selisih nanti itu antara puncak dari lembahnya dari tegangan yang dihasilkan akan semakin terlihat. Dan ketika kita memperbesar nilainya menjadi 1 ohm, kemudian kita run, maka selisih antara puncak dan lembah dari tegangan yang dihasilkan akan mengecil. Nah, fungsi kapasitor di sini tuh untuk menghilangkan nilai 0 yang dihasilkan dari 4 buah dioda. Jadi fungsi kapasitor sebagai filter. Kemudian masuk ke kasus terakhir yaitu kasus 6. Di sini regulator menggunakan dioda Zener karena kelemahan dari kapasitor ini masih ada nilai tegangan triple. Oleh karena itu kita ingin memperkecil kembali tegangan triple tersebut. Salah satunya menggunakan regulator yaitu dioda Zener.
Berbeda dengan dioda standar ini, dioda Zener itu bekerja pada daerah reverse atau bunyinya mundur. Kemudian ini kita run, kita lihat uji tegangan atau arus PLN-nya yaitu sebesar 220 volt. Dan pada kumparan sekunder dari salah satu sisinya ini kita uji tegangannya pada kapasitor, cek pada dioda Zenernya pada beban resistor 1 kilo ohm. Terlihat bahwa tegangan dari dioda Zener lebih rendah daripada tegangan kapasitor. Dari kurva terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan dari dioda Zener ini lebih stabil dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kapasitor. Nah, semakin besar kapasitornya, maka nilai triplenya akan semakin kecil. Karena nilai tegangan triple ini ditentukan oleh besarnya arus pada beban dan juga berbanding terbalik dengan frekuensi yang dihasilkan dari sumber. Begitupun semakin besar frekuensinya, maka triple akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Triple dari kapasitor juga ditentukan dengan arus yang mengalir pada resistor beban. Semakin besar arus yang mengalir, maka nilai triple-nya semakin besar dan sebaliknya. Untuk mengatasi triple atau tegangan riak pada kapasitor, kita bisa menggunakan dioda Zener. Nah, dioda Zener itu bekerja pada wilayah reverse bias, yaitu pada tegangan breakdown voltage. Jika tegangan breakdown-nya sebesar 5 volt, maka outputnya juga nantinya akan sebesar 5 volt. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.